Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim Pusti Sultrabati dan teman saya Fadli Rahman, NIM 186.577. NIM saya Muhammad Ibrahim Pusti 186.594. Kami dari kelompok 5 dari kelas Praktikum Sistem Informasi B ingin mempresentasikan tugas akhir yaitu sistem pendukung keputusan pemberian dana PUAP kepada Gapoktan. Nah, langsung saja. Untuk pertama-tama saya jelaskan atau saya demokan dulu untuk programnya, lalu saya jelaskan beberapa untuk kode programnya. Nah, langsung masuk ke demo program, yaitu ketika kita baru masuk ke programnya atau baru masuk ke indeks PHP, kita langsung menuju ke home screen atau halaman home. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita ingin melihat atau menambahkan data Gapoktan, langsung saja kita masuk ke menu Gapoktan di menu bar. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa data yang sudah saya inputkan sebelumnya. Nah, langsung saja jika ingin menambahkan, kita klik tombol tambah di kiri atas. Di sini datanya saya ngurus aja. Jika sudah, kita klik simpan. Otomatis untuk datanya sudah terrecord dan sudah masuk ke database. Nah, lalu jika kita ingin menambahkan atau menambahkan klasifikasi pada data Gapoktan yang telah diinputkan, kita masuk ke menu klasifikasi di menu bar. Nah, di sini kita juga bisa melihat beberapa klasifikasi yang sudah saya tambahkan sebelumnya di beberapa data Gapoktan. Nah, ini langsung saja jika ingin menambah, klik tombol tambah. Nah, lalu pilih nama Gapoktan yang sudah diinputkan tadi barusan. Ini untuk datanya saya ngawur aja. Sama seperti untuk data Gapoktan tadi. Hanya untuk trial aja. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Otomatis untuk datanya sudah bisa kita lihat di tabelnya dan sudah terrecord. Nah, ini tadi. Nah, jika sudah menginputkan data Gapoktan dan klasifikasi, otomatis untuk penilaiannya sudah bisa dilihat di perankingan. Nah, seperti ini. Ini saya urutkan berdasarkan nama Gapoktannya. Nah, ini tadi adalah untuk demo program. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan kode programnya. Nah, baik. Di sini saya menggunakan Bootstrap untuk template-nya. Nah, seperti ini. Untuk CSS dan JavaScript-nya. Nah, langsung saja kita masuk ke indeks. Untuk di indeks, ya seperti ini. Hanya untuk navbar-nya saja. Dan welcome. Welcome di PHP-nya. Indeks. Lalu untuk untuk menu Gapoktan tadi, kita masuk ke pertama tampil Gapoktan. Nah, ini untuk query-nya. Tapi sebelumnya di indeks ini tadi, sini saya ada perkondisian, yaitu jika page, nah ini kan saya tampilkan, jadi, nah ini ada beberapa page-page yang nanti akan mengarahkan ke menu-menu seperti Gapoktan, klasifikasi, dan perankingan. Nah, ini untuk perkondisiannya.
jika page-nya itu kosong, berarti masuk ke menu atau welcome.php, yaitu di menu indeksnya. Nah, jika ada gapoktan di page-nya, nah jadi seperti ini. Nah, berarti kita masuk ke dan setelah gapoktan ini kosong, berarti masuk ke tampil gapoktan. Jika ada tambah, berarti masuk ke tambah gapoktan, dan update juga sama, masuk ke file update gapoktan. Jika tidak ada, jika tidak itu semua, berarti atau else, berarti hapus gapoktan. Untuk hapus gapoktan ini akan ke-trigger jika kita memencet tombol hapus. Dan sama juga untuk klasifikasinya, saja di klasifikasi tidak ada update, hanya ada tambah dan tampil. Untuk peringan hanya menampilkan saja. Itu masuk ke tampil gapoktan. Ya, seperti ini. Seperti biasa. Untuk query-nya select all. Nah, langsung kita pakai perulangan while seperti ini. Menampilkan nama, alamat, dan kontak person. Nah, untuk tambahnya, nah seperti ini, sama saja. Nah, ini untuk perkondisinya jika ada data yang sama maka tidak bisa diinputkan. Jadi di sini saya setting untuk namanya tidak boleh sama untuk gabungan gapoktannya. Nah, ini untuk query insert. Untuk update juga sama, hampir sama dengan insert. Nah, ini seperti ini. Lalu untuk klasifikasi sama juga. Oh, maaf. Untuk tampil klasifikasi ini juga sama. Hanya berbeda di SQL-nya saja, sama beberapa seperti kolom-kolomnya ini atau barisnya. Nah, ini itu saja. Ini jadi saya menggunakan untuk di sini saya pakai dua perulangan while. Yang pertama itu untuk menampilkan nama alternatifnya, lalu yang kedua ini untuk menampilkan skalanya. Biar bisa nama skalanya ini bisa tersusun menyamping, tidak ke bawah. Seperti itu. Jadi saya pakai dua while di sini. Ini tampil untuk tambahnya juga sama saja, hanya berbeda di query dan untuk form inputnya. Bukan, maaf, maksudnya iya, di form input dan di select-kan di sini saya pakai select. Nah, seperti ini. Sama. Nah, untuk perankingan, di sini kan saya menggunakan metode SAW. Nah, di sini saya pakai variabel bobot untuk meninisialisasi array dengan nilainya berdasarkan bobot atau nilai yang nantinya dipakai untuk penilaian SAW-nya. Nah, ini untuk array kriteria. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan dua perulangan. Untuk ini kan saya ada dua variabel array kosong, yaitu normalisasi dan alternatif. Nah, di sini untuk yang alternatif, ini saya masukkan untuk array multidimensinya.
Nah, seperti itu. Jadi untuk perulangan pertama itu eh, perulangan untuk eh, mengambil nilai dari query ini, select all from, menilai ini view yang ada di database. Nah, ini untuk menampilkan nama alternatif, ID alternatif, nama kriteria, dan value-nya, value dari kriterianya. Nah, ini untuk while-nya. Nah, saya inisialisasi membuat query lagi untuk mengambil. Nah, ini kan yang query pertama saya group by ID alternatif. Nah, untuk yang kedua ini berdasarkan ID alternatif num ini berdasarkan variabel al ini untuk mengambil data dari database-nya dengan indeks ID alternatif. Nah, jadi nanti berulang dan bertambah nanti. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, ini untuk connect lagi atau mengambil data dari database. Nah, di sini diambil lagi di perulangan while selanjutnya. Nah, jadi ini kan J-nya awalnya 0, lalu J++, ini sama juga untuk I-nya. Nah, jadi sini untuk saya buat lagi variabel ARR dengan indeks J. Di sini indeks J kan 0, jadi indeks ke 0 yaitu bersihkan array dari variabel A ini tadi yang sudah terisi value skala. Nah, jadi nanti untuk indeks ke 0, 1 sampai panjangnya dari kriterianya tadi atau value-nya. Nah, ini masuk ke sini ke variabel atau ke array ARR ini. Nah, nanti jika sudah terrecord satu record, masuk satu record, nah dimasukkan ke variabel alternatif indeks ke 0, I-nya 0. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, sini juga. Nah, untuk ini itu untuk penjumlahannya, untuk normalisasi. Nah, saya pakai variabel normalisasi. Nah, di sini untuk mengambil, maksudnya ini untuk tahap terakhirnya, untuk menilai atau menjumlahkan nilai akhirnya. Nah, ini. Nah, lalu tinggal dimasukkan. Nah, untuk nilai akhirnya tadi tersimpan di variabel nilai V ini. Nah, seperti ini. Nah, tinggal dipanggil saja di tabelnya. Seperti itu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.